Nah, hari ini teman-teman kita akan coba ya sharing terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana yang dikatakan eh, pembangunan berwawasan kesehatan dan kesehatan lingkungan ya? Ini terkait dengan apa? Segala bentuk upaya ya yang terencana. Jadi upaya itu terencana. Jadi membangun itu ada terencana dulu, kemudian pengelolaan sumber daya alamnya dengan bijaksana, kemudiannya wawasannya kelestarian lingkungan, ya, kemudian juga melestarikan mutu makhluk hidup yang ada di dalam. Jadi pentingnya kesehatan pembangunan berkesan lingkungan itu ya terkait dengan pentingnya ya perencanaan, aturan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita melihat terkait dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian apalagi terkait dengan wawasan itu kan terkait dengan pembangunannya. Kalau berwawasan kelestarian lingkungan itu identik tujuannya tetap ya adanya pembangunan yang berkelanjutan. Tapi apa? Dilakukannya dengan baik, dengan bijak gitu ya. Kemudian juga sumber daya alamnya diperhatikan. Kemudian masyarakatnya didorong untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu identik dengan aturan ya. Udah undang-undangnya, ada surat izin dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Jadi tujuannya ada pembangunan dengan wawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan itu tujuannya apa? Untuk kelestarian alam, kelestarian lingkungan, dan juga untuk outputnya nanti untuk berlangsungnya kehidupan manusia ya. Teman-teman bisa bayangin nih, kalau beda mungkin ya, kalau dulu mah 2-3 bulan kemarau gitu kan, petani masih ada air mengalir, masih bisa apa? Masih bisa eh, bisa cocok tanam padi dan sebagainya. Tapi sekarang coba lihat, kalaupun teman-teman di kawasan Bandung gitu ya, karena apa namanya tempat-tempat untuk resep apa meresapnya air gitu ya saat hujan itu sudah ditebangin jadi pembangunan kota dan sebagainya. Kita lihat hasilnya ya, eh, banjir gitu ya. Kemudian juga itu kan jadi nanti akan menghambat terkait dengan kehidupan manusia dan alam itu sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya pembangunan kesehatan ini, kalau kita lihat terkait dengan pandemi kemarin COVID ya, ini hasil survei di Amerika Serikat ya, melaporkan gara-gara akibat dari pandemi itu 27% orang tua melaporkan kesehatan mental yang buruk ya. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya sehat menurut WHO kan salah satunya mental ya, yang sehat. Ini mentalnya bermasalah ya, 27%. Kemudian 14%-nya kemudian perilaku anak-anaknya memburuk ya. Nah, ini kan tahap selanjutnya apa umumnya nanti biasanya ada kekerasan rumah tangga dan juga pelecehan. Ini menurut Pos tahun 2022 ya. Jadi eh, salah satu dampak buruk dari pandemi ya, walaupun bukan pembangunan ini beda konteks, tapi pandemi COVID seperti itu. Kemudian apalagi ini teman-teman nih, permasalahan kesehatan ini kan sebenarnya kemarin kita sudah dipelajari terkait salah satunya yaitu penerapan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Nah, langkah-langkah ini kan perlu ditekankan kepada bukan hanya individu nanti yang masyarakat sekitar dan yang lain. Dan fokusnya kan terkait kemarin itu terkait dengan promotif dan preventif ya. Nah, secara apa pencegahan ekonomisnya untuk terkait dengan itu ya tentang kesehatan itu ya sebenarnya harusnya membatasi terkait dengan makanan yang junk food ya, alkohol atau juga terkait dengan bahan-bahan makanan yang beracun gitu ya, ada racunnya di dalam. Juga nanti akibatnya kan bisa menimbulkan penyakit-penyakit bagi manusia ya. Jadi eh, perlu dibatasin gitu ya terkait dengan konsumsi makanan yang junk food, alkohol mungkin perlu dilarang sebenarnya ya, seperti itu. Ini dua eh, terkait pentingnya nih teman-teman, terkaitnya pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Nah, langkah strategisnya apa ya untuk mengendalikan terkait dengan eh, transisi atau nanti penyebaran penyakitnya ya akibat dari apa namanya
akibat dari pembangunan kesehatan dan juga terkait dengan eh, kelestarian lingkungan ya. Yang pertama, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk membudayakan gaya hidup sehat. Jadi kemarin dibahas terkait pentingnya semua unsur teman-teman ya. Jadi kan nggak mungkin tim promosi kesehatan gitu kan di puskesmas hanya sendiri mempromosikannya, tapi perlunya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Ya. Makanya dibentuk kader kesehatannya gitu ya. Kemudian di puskesmas juga ada promkesnya, tim promosi kesehatan. Kemudian juga diadakan apa? Suka ada kan yang namanya apa tuh? Yang pertandingan RW sehat gitu ya, atau posyandu sehat dan yang lainnya. Nah, itu salah satu bagaimana untuk langkah strategi ya dalam menggerakkan budaya masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ya. Nah, ini sebenarnya walaupun faktanya teman-teman ya, teman-teman pernah berobat ke rumah sakit atau puskesmas? Nah, Pak, Pernah gimana antriannya, Mutiara, kalau pakai BPJS? Lancar lama nggak? Pak. Nah, ini kan sebenarnya harapannya sebenarnya teman-teman meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas ya. Aksesnya sudah ada dengan ada JKN ya, dan juga BPJS Kesehatan. Tapi kan layanan kualitas masih belum. Tapi harapannya emang harusnya ke arah sana ya, berkualitas. Ya kalaupun apa namanya sudah ada online gitu ya, kalau kita datangnya jam berapa, antrian berapa kan nggak perlu datang gitu ya daripada nunggu di sana lama. Kadang-kadang masih antrian online tapi di sana masih nunggu juga gitu ya. Seperti itu berarti kan layanannya belum berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan sistem surveillance, monitoring dan informasi kesehatan. Nah, ini ada khususnya biasanya ada tugas khusus ya terkait surveillance promosi kesehatan ya, yang mengecek gitu kan kalau ada kejadian atau juga ada penyakit ya, khususnya penyakit-penyakit menular nih teman-teman ya. Ada surveillance-nya di data gitu kan, dimonitor kemudian juga nanti dilaporkan ya. Kemudian keempat terkait dengan peningkatan biaya, biaya kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya biaya kesehatan itu eh, kemarin kan teman-teman mendengar ya BPJS rugi sebenarnya gitu ya terkait dengan apa pelayanan kesehatannya. Ya sebenarnya kalaupun dilihat eh, ya karena seperti bisnis gitu BPJS itu ya. Jadi untung rugi ya karena diserahkan kepada lembaga independen yang kayak swasta gitu. Sehingga memang agak sedikit bermasalah gitu ya terkait dengan pembiayaan kesehatan. Nah, terkait dengan yang penting ya teman-teman ya, yang pentingnya kemarin itu kan terkait dengan program promotif dan preventif ya. Dan ini memang yang perlu di apa namanya digaungkan ya, walaupun kemarin tidak menghilangkan kuratif dan rehabilitatif ya. Tapi ini yang program yang perlu di ini. Kalau udah mereka udah masuk tahap kuratif atau rehabilitatif, biayanya akan lebih bengkak ya. Tapi kalau di program dua program promotif preventif sebenarnya itu dananya akan lebih sedikit ya daripada nanti masyarakat atau yang sakit masuk dalam kuratif ya, biayanya lebih membengkak dan rehabilitatif. Itu ya teman-teman langkah strategis yang dapat dilakukan ya terkait dengan pengendalian transisi penyakit. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silahkan kalau ada. Afil, ada yang tanyakan Afil? Izin bertanya Pak, Oke, silahkan. itu kan yang ketiga meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi ya Pak. Kalau surveillance itu gimana? Ya, oke. Sebenarnya kalau surveillance itu terkait dengan pengambilan data. Ya. Jadi kayak penelitian ya, mengecek ya, kemudian mengambil data. Jadi jadi bukan informasinya ada mungkin ya dari masyarakat nih ada yang sakit apa COVID dulu di tempat ini ya keluarga ini. Nah itu kan perlu apa didatangin dulu ya, dicek benar nggak, dites gitu ya, betul nggak positif tidaknya.
kemana aja dan sebagainya, di apa namanya, dicek seperti itu dulu ya, di surveillance. Ya, jadi ada tim dulu untuk memastikan benar tidaknya. Nanti habis di surveillance berarti kan mereka dimonitor geraknya, pengobatannya atau aksesnya seperti apa. Ya, kalau dulu kan harus perlu apa itu, perlu diisolasi gitu ya, dan yang lainnya. Tapi harus harus ada apa namanya, surveillance dulu ya, pengecekan, kemudian apa namanya, memastikan kebenaran apa gitu, Wi. Iya, cukup, Pak. Ada lagi teman-teman? Lanjut dulu. Oke. Nah, ini terkait dengan pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan. Tadi kan yang pertama itu pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi, kalau tadi fokusnya kesehatannya, kalau sekarang kita fokus terkait dengan kelestarian lingkungan. Walaupun dua-duanya harusnya beriringan. Jadi, pembangunan berwawasan kesehatan, ya, hanya kesehatan berarti di ininya ya, tadi terkait dengan apa, kalau penyakit menular seperti apa dan sebagainya gitu ya. Em, mengisolasinya seperti apa. Tapi juga penting terkait pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan. Nah, ini apa maksudnya kalau pembangunan berwawasan lingkungan? Jadi, ini upayanya terstruktur dan terencana menggunakan sumber daya alam secara bijaksana ya. Jadi kata-kata kuncinya berarti sumber daya alam digunakan tapi secara bijaksana sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi nanti dihubungkan dengan apa namanya, aturan-aturan yang ada ya. Teman-teman suka lihat nggak di tengah-tengah kota ada pohon-pohon besar pinggir jalan? Ada yang pernah lihat? Afifah pernah Pernah, lihat Pak. nggak? Pernah lihat ya? Kadang-kadang kan ada kalau tidak salah diwarnain warna kuning atau apa, ya. Nah itu tuh teman-teman salah satunya apa namanya, pembangunan berdasarkan kelestarian lingkungan. Jadi itu nggak boleh ditebang sembarangan, nggak boleh. Ada aturannya. Justru kalau walaupun depan rumah kita gitu ya, itu dalam kategori harus apa, tidak boleh ditebang, itu nggak boleh, nanti didenda, didenda, ada ya, ada aturannya, ada dendanya. Jadi pembangunan besar itu berarti kan eh, pembangunannya itu secara struktur terencana, pengemudian menggunakan SDA-nya secara bijaksana gitu kan, terkait dengan aturan-aturan pemerintah. Kemudian itu ya teman-teman, terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Ingat ini penting nih, keyword-keywordnya, kata kuncinya. Yang kedua, tujuannya gimana ya? Kenapa pengelolaan pembangunan itu harus berdasarkan kelestarian lingkungan? Ini untuk mengambil dari alam secukupnya nih teman-teman, tujuannya menjaga serta merawat alam dengan baik dalam rangka melestarikan lingkungan tempat manusia hidup. Jadi kalau tujuannya kenapa sih ada pembangunan berwawasan kelestarian itu ya, untuk menjaga dan merawat alam ya. Karena kalau alamnya rusak gitu kan, itu juga akan merugikan manusia itu sendiri teman-teman ya. Nah, teman-teman di rumah gitu kan tidak ada pohon, tidak ada halaman rumah contohnya ya, langsung itu kan beda dengan yang ada gitu ya. Kalau yang ada kan lebih teduh, udara, pertukaran oksigen, karbon dioksidanya lebih bagus, kemudian tumbuhan juga bisa apa namanya, menyerap karbon dioksida, apalagi di kota gitu ya. Di kota kan banyak asap kendaraan yang itu ya teman-teman, terkait dengan pembangunan berdasarkan kelestarian lingkungan. Kemudian strateginya bagaimana teman-teman? Terkait dengan pengelolaan lingkungan dalam strategi nasional, ada 4 yang terkait dengan strategi pengelolaan lingkungan ya. Oke, dan Bapak ini baru 32 orang ya. Nanti cek ya Pak Dwi sama Indri ya. Kecuali ada yang gabung-gabung nih. 32 dari 41. Nah, ininya strateginya bagaimana teman-teman terkait dengan pembangunan berkelanjutan? Ada 4 tema. Yang pertama pelayanan masyarakat, yang kedua pengelolaan limbah,
yang ketiga pengelolaan sumber daya tanah, dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi strategi pengelolaan lingkungan gitu kan, yang di yang dirumuskan dalam strategi nasional itu empat topik itu ya. Pelayanan masyarakat seperti apa teman-teman? Ada yang mau coba? Bagaimana pelayanan ke masyarakat seperti apa? Berarti ini mah dari pemerintah ke masyarakat teman-teman ya. Harus ada pelayanannya terkait dengan itu. Apakah mereka disampaikan terkait pentingnya gitu ya, apa eh, pentingnya terkait dengan pembangunan apa pelestarian lingkungan, pohonnya tidak boleh ditebang atau mungkin di apa namanya budidayakan kalau di kota kan terkait dengan pot tumbuhan gitu ya yang menyerap debu dan yang lain. Kemudian pengolahan limbah ya, ini juga sebenarnya eh, terkait dengan kelestarian lingkungan teman-teman. Pengolahan limbah apa contohnya? Ada yang mau coba? Puja apa contohnya? Puja. Pengelolaan limbah. Boleh limbah keluarga atau limbah ya keluarga aja. Gimana pengelolaannya Puja? Contohnya mungkin limbah keluarga dari tiap rumah itu dikolektifkan oleh pemerintah desa, kemudian dikumpulkan di pembuangan sampah air itu diolah lagi oleh pemerintah itu. Ya, terima kasih Puja. Gitu. Oke. Jadi teman-teman pengelolaan limbah, betul ya kalau keluarga kan sebenarnya eh, secara ininya sudah gitu kan terkait dengan pembatasan plastik ya. Kalau di supermarket kan biasanya ada bukan dari plastik lagi yang apa namanya, reuse ya atau reduce plastik. Nah, itu kan bagian dari pengolahan limbah atau juga terkait pemisahan antara limbah plastik dengan limbah yang eh, bisa digunakan. Gitu. Maksudnya apa namanya yang bukan plastik. Itu kan bisa buat pupuk dan sebagainya. Nah, itu bagian dari pengolahan limbah. Kemudian pengolahan sumber daya tanah. Nah, ini terkait tanah kan identik kalau dia itu berarti kan dengan air dan yang lain. Jadi eh, biasanya ada pembatasan terkait dengan jet pump nih ya. Itu dekat pabrik nih contohnya dengan masyarakat umumnya biasanya dibatasin ya. Jadi tidak tidak boleh semua rumah punya apa itu ya, air artesis ya yang sampai 100 meter ke bawahnya gitu ya. Nah, bisa nanti yang lainnya nggak ke bagian air. Kemudian juga pengolahan sumber daya alam. Nah, ini kalaupun pengolahan sumber daya tadi terkait dengan penghijauan di kota gitu kan, pohon-pohon yang tidak boleh ditebang, kemudian juga terkait adanya taman-taman kota, ya seperti itu. Itu bagian dari strategi pengelolaan nasional ya dalam pembangunan pelestarian lingkungan, pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah ya, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya tanah. Kemudian upaya untuk melestarikan lingkungan hidup ya ini eh, identik dengan perencanaan, ya, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi eh, kalau di kota yang bagus ya tata kota yang bagus itu emang harus direncanakan bentuknya. Pembangunan kan realnya mah ada namanya IMB ya izin membuat bangunan. Itu kan tahu tata kotanya gitu ya. Cuman di kita masih eh, asal gitu ya. Jadi tidak berdasarkan IMB biasanya. Banyak kan seperti itu pembangunan. Harusnya di perencanaannya pemanfaatannya gitu ada nggak apa namanya lokasi-lokasi ini dimanfaatkan untuk apa namanya penyerapan hujan gitu kan atau ini dimanfaatkan untuk taman kota jadi tidak semuanya harus dibangun gitu ya pengendalian nah pengendalian ini terkait dengan kalau di lingkungan itu pengendalian terkait dengan apa itu teh kalkulasi sebagian ini untuk hutan contohnya ini sebagian lagi untuk yang boleh ditanamin dan sebagian juga untuk peresapan. Nah, itu dikendalikan itu ya. Kemudian pemeliharaan, nah ini pemeliharaan identik dengan apa teman-teman? Kalau di kota adalah yang terlihat. Pemeliharaannya identik dengan apa? Yang suka menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang lain. Apa Wi? Pemeliharaan?
yang sebelum hujan tuh, gotnya dibersihkan. Itu kan bagian dari pemeliharaan lingkungan, biar itu tidak banjir. Pengawasan, nah, ini kan mulai sekarang itu ada CCTV ya, CCTV di beberapa tempat, gitu. Itu kan pengawasan. Kemudian penegakan hukum, nih ada aturan hukumnya. Kok kalau buang sampah sembarangan, ya di tempat ini itu kena denda atau berapa, ya ada teman-teman ya. Atau buang sampah sembarangan kalau ketemu mereka harus kegiatan sosial atau apa tuh ya disebut. Ada. Jadi ini penting ya terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Kita lihat nih uraian-uraian yang di atas ya. Uraian yang terkait perencanaan, pemanfaatan dan ini uraiannya teman-teman ya. Perencanaan bagaimana rencana perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatannya, gitu ya. Fungsi lingkungan hidup, produktivitas dan sebagainya. Pengendaliannya ini terkait dengan antara pemerintah, industri dan juga masyarakat. Pemeliharaannya gitu kan, konservasi sumber daya alam, perlindungan sumber daya alam. Ada hutan kota yang itu tidak boleh dijadikan tempat industri contohnya, itu pemeliharaan. Pengawasan, ini terkait upaya preventif ya, pengendalian dampak lingkungan hidup. Jadi terkait dengan perizinan gitu kan harus diawasi. Sebenarnya harusnya seperti itu teman-teman. Walaupun kadang-kadang faktanya kan tidak seperti ini ya di lapangan. Ada yang kong kali kong antara pemerintah mungkin gitu ya dengan industri. Hutan ditebang gitu kan jadikan industri. Ya, ada seperti itu. Tapi seharusnya kalau kita lihat terkait dengan apa namanya pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan atau juga kesehatan harusnya seperti itu gitu ya diawasi. Kemudian penegakan hukum nih ya. Nah ini ada ancaman hukumnya atau juga terkait dengan pemidanaan atau juga harus ganti rugi dan sebagainya gitu ya. Nah ini perlu dilakukan sehingga nanti semua yang di apa namanya kegiatan-kegiatan ini kalau dilakukan secara baik bisa menjadikan tadi pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan. Ya, akan bisa dilakukan gitu kan. Hanya ini harus dilakukan, ya. Bukan hanya sekedar tulisan. Ya. Perencanaannya ada tapi tidak dilakukan. Pemanfaatannya ada di rencana. Pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, semuanya harusnya jalan. Ya. Kalau penegakan hukumnya bagus gitu teman-teman ya, orang itu akan jerah gitu ya. Di negara-negara maju terkait dengan ini teman-teman, terkait dengan pelestarian kesehatan juga pemilihan lingkungan itu ada efek jerahnya ya. Contohnya gitu kan kalaupun di jalan raya ngebut terlalu lebih dari itu kan kena nanti speeding, bayarnya besar gitu ya. Jadi orang itu malasnya gitu. Yang kedua orang yang buang sampah sembarangan contohnya gitu ya. Ada aspek apa denda atau yang lainnya atau juga sosial ya mereka harus bersih-bersih atau apa. Jadi orang itu takut kalau melakukan apa namanya eh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan tadi, ya buang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian menebang pohon sembarangan atau juga ya itu teman-teman terkait dua hal tadi ya, terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ditanya, ya mau ditanya itu ya. Oke, tadi kita bahas terkait dengan eh, lingkungan berwawasan, apa namanya, kesehatan berwawasan lingkungan. Teman-teman yang dipanggil namanya, ya pembangunan berwawasan kesehatan itu maksudnya seperti apa ya? Ada yang mau coba dulu atau mau ditunjuk? Rahmat, Fitri, Mat, Jawab Pak.
Robin Hood mau jawab dulu. Oke, Robin Hood silakan. Oke, izin Pak, pembangunan berwawasan ke lingkungan dan kesehatan ya Pak. Kalau tadi kita belajar mah, kalau menurut saya kayak membangun lingkungan yang sehat dan seperti membangun tingkat untuk apa ya, kesehatan masyarakat kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Robin Hood. Jadi teman-teman, tadi yang disampaikan Robin terkait kalau pembangunan kesehatan berarti pembangunan tersebut harus memperhatikan aspek kesehatannya ya, tempatnya, lingkungan atau yang lainnya. Wafia Nida tambahkan Wafia masih terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan dulu ya, satu-satu dulu. Gimana? Mau caranya kayak mau tujuannya, mau apa boleh. Wafia, ada Wafia. Ini tuh nge-freeze gitu ya, tidak bergerak. Legina, Jihan, bantulah Wafia tuh. Pembangunan pembangunan berwawasan kesehatan atau yang terkait unsur kesehatan. Mau tujuannya nggak apa-apa, Pak? Ya, boleh silakan. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi contohnya yang detailnya tadi apa? Legina. Ya, bagaimana terkait dengan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu gimana? Aplikasi dalam wawasan kesehatan. Aspeknya. Bantu Ananda Cantika. Nah, izin menjawab, Pak. Apakah kedengaran suaranya? Ada ya. Pembangunan berwawasan kesehatan adalah mengedepankan upaya untuk memastikan bahwa proses pembangunan baik fisik maupun sosial berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, juga memperhatikan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Ya, terima kasih Ananda. Lanjut. Gimnastia tadi terkait dengan pembangunan berwawasan kesehatan, pelestarian lingkungan itu seperti apa? Pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan. Game? Ya Pak, pembangunan kelestarian lingkungan itu Pak, diantaranya adalah pemeliharaan got dan juga pemeliharaan pohon-pohon untuk menyerap asap atau kabut kendaraan Pak. Ya, berarti gimnasia jawab terkait dengan aplikasi realnya. Ya. Satu lagi teman-teman nih. Oke. Terkait dengan tadi bagaimana sih pembangunan wawasan lingkungan itu apa aja yang dilakukan? Yang terstruktur dan sebagainya itu seperti apa? Upayanya itu seperti apa dalam pembangunan berwawasan lingkungan? Perencanaan, Bapak, Betul, pengendalian, yes. pemeliharaan kawasan, dan penegakan hukum. Ya, jadi identiknya teman-teman terkait dengan berwawasan kesehatan itu harus terencana, terstruktur tadi ya. Kemudian juga di dalamnya harus ada penegakan hukum gitu ya. Dan juga nanti eh, penggunaannya itu sesuai dengan aturan-aturan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu mungkin teman-teman ya. Silakan. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum ditutup?